Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa menyertai kita semua. Pada pagi hari yang indah ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran sabda firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat ke-15 sampai yang ke-17 dengan judul perikop Perjanjian Baru yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu dalam hidup ini masing-masing dari kita memiliki harapan. Harapan ketika kita menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan yang membawa hidup kita pada kesejahteraan serta kedamaian. Namun apakah sampai di situ saja pengertian kita tentang harapan? Banyak orang memahami harapan sebagai impian belaka, sama seperti ucapan, saya berharap sesuatu terjadi. Akan tetapi, ini bukan yang dimaksud oleh firman Tuhan mengenai harapan. Definisi harapan menurut Alkitab adalah pengharapan yang pasti. Harapan adalah sebuah bagian dari kehidupan orang percaya yang teramat penting. Tanpa harapan, kehidupan manusia kehilangan maknanya. Sebab orang percaya akan menaruh kepercayaan dan harapannya kepada Allah saja. Sehingga mereka yaitu manusia tidak akan bingung, malu, atau kecewa. Sebab orang percaya yang mempunyai harapan, mempunyai keyakinan bahwa Allah melindungi, menolong, serta mereka bebas dari rasa ketakutan dan kecemasan. Dan hari ini, melalui firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 31 ayat ke-15 sampai ayat ke-17 ingin mengajak kita belajar tetap teguh dan percaya serta memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan di tengah-tengah berbagai himpitan kehidupan yang ingin membuat kita kehilangan pengharapan di dalam Ia. Sama seperti kehidupan bangsa Israel yang hampir kehilangan semangat dan pengharapan akibat daripada ulah mereka sendiri yang berlaku tidak setia kepada Tuhan. Akibat dari ketidaksetiaan tersebut, mereka dibuang ke Babilonia oleh Tuhan. Di sana mereka mendapatkan didikan yang hebat. Mereka ditempa oleh Tuhan melalui para musuh-musuh yang menjajah mereka. Hal tersebut terjadi bukan tanpa alasan, karena melalui itulah mereka dapat belajar dan memahami bahwa tanpa Tuhan dan di luar Tuhan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Namun yang menariknya ialah Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel begitu saja. Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada umat yang Ia kasihi dengan mengutus Nabi Yeremia untuk mengingatkan dan menasihati mereka bahwa jangan di antara mereka sampai kehilangan harapan di dalam Tuhan. Sebab Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Dan Tuhan mengetahui apa yang mereka perlukan. Dan pemulihan bagi bangsa Israel terjadi bagi mereka. Dan sama halnya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Walaupun kita tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir,
namun Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Oleh itu, mari kita sebagai orang percaya untuk terus memupuk iman pengharapan kita di dalam Ia yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Bukan percaya hanya di batas ucapan, melainkan dengan kesungguhan hati, sehingga hidup kita dapat memancarkan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk pemberitaan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap firman Allah yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau mengurapi kami, biarlah kebenaran sabda firman-Mu dapat menjadi rema dalam hidup kami, dan firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah dalam loh hati kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat tinggal diam dan dapat kami renungkan pagi, siang, dan malam hari, sehingga itu senantiasa menjadi alarm pengingat bagi kami semua sebagai orang percaya untuk tetap teguh di dalam pengharapan di dalam nama Engkau saja. Karena di dalam nama-Mu, Engkau senantiasa menunjukkan kuasa dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami juga menyerahkan Tuhan kehidupan kami, aktivitas kami di hari ini. Biar Allah senantiasa menuntun bahkan menjaga kami, sehingga kehidupan kami senantiasa diberkati dan dijaga oleh Engkau saja. Inilah doa kami Tuhan, di dalam dan oleh anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.